Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mencoba menginstal dan sedikit mereview custom ROM terbaru dari Havok, yaitu Havok versi 3.3 dengan base Android 10. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi setiap kita update video. Oke, kita langsung saja ke inti videonya. Yang pertama, kita masuk ke cara installnya. Dan buat kalian yang ingin mengikuti tutorial ini, syarat wajib yang harus kalian penuhi. Yang pertama, handphone kalian harus dalam keadaan ter-unlock bootloader, sudah terpasang custom recovery atau TWRP, dan sudah mendownload semua bahan yang diperlukan yang bisa kalian temukan di deskripsi video. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke bagian installnya. Matikan dulu handphonenya, dan yang akan kita install adalah custom ROM Havok versi 3.3 yang sudah berikut Google aplikasi. Jadi kita tidak perlu menginstal Google aplikasi secara terpisah. Oke, setelah handphone kalian mati, masuk ke custom recovery atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power. Oke, setelah masuk ke TWRP, langkah berikutnya, yang pertama masuk ke menu backup, pilih icon tambah dan centang semua kotak yang ada. Oke, setelah selesai pilih swipe to backup. Selanjutnya masuk ke menu. Langkah berikutnya kita akan memformat data. Jadi pastikan kalian sudah memindahkan semua file yang ada di memori internal handphone kalian ke memori eksternal atau ke tempat lain. Pilih manage partition. Pilih data, lalu klik centang. Lalu pilih format data, lalu ketik yes. Lalu klik centang. Oke, setelah selesai format data, langkah berikutnya masuk ke menu web. Pilih grafik, chat, sistem, vendor, dan data. Lalu pilih swipe to web. Langkah berikutnya masuk ke pilihan file. Dan buat kalian yang masih memakai MIUI 10 atau MIUI 11 versi lama, kalian perlu menginstal firmware terlebih dahulu. Pilih firmware-nya, lalu pilih swipe to install. Tapi jika kalian sudah memakai versi MIUI 11 versi terakhir, kalian tidak perlu menginstal firmware-nya. Pilih kembali. Langkah berikutnya kita langsung menginstal custom ROM Havok versi 3.3 dengan base Android 10. Pilih filenya, lalu pilih swipe to install. Oke, setelah selesai, langkah berikutnya kita perlu menginstal root Magisk. Lalu cari file root Magisk yang kalian butuhkan. Pilih filenya, lalu pilih swipe to install. Oke, setelah selesai menginstal root Magisk-nya, langkah terakhir kita pilih reboot system. Untuk proses installnya sendiri memakan waktu cukup lama, jadi buat kalian tetap menunggu dan bersabar. Oke, proses penginstalan custom ROM Havok versi 3.3 dengan Android 10 di Xiaomi Redmi Note 7 berhasil dan sukses 100%.
Langkah berikutnya, kita akan masuk ke bagian review singkatnya. Oke, setelah semua selesai, langkah berikutnya kita masuk ke bagian review singkatnya. Custom ROM Havok versi 3.3 adalah custom ROM dengan base Android 10 dengan security patch 5 Maret 2020. Dengan kernel yang dibawa adalah hasil dari modifikasi dari tim Havoknya sendiri. Dan untuk launchernya sendiri masih membawa pixel launcher dengan versi 10 atau versi terbaru. Selanjutnya, kita akan bahas sedikit kekurangan di custom ROM Havok versi 3.3 dengan base Android 10. Yang pertama, hasil kamera untuk video call masih belum bisa maksimal meski sudah lebih baik dari versi sebelumnya. Dan masih belum adanya fitur face unlock atau layar kunci dengan wajah, atau mungkin nggak akan pernah ada fitur face unlock untuk Android 10. Jadi buat kalian yang ingin mencoba custom ROM Havok versi 3.3 dengan base Android 10, pastikan kalian sudah mengetahui kekurangan untuk custom ROM ini. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang baru di custom ROM Havok versi 3.3 dengan Android 10. Di versi kali ini, yaitu versi 3.3, sudah membawa ANX kamera atau kamera MIUI hasil modifikasi yang bisa digunakan di Android 10 dengan support 48 megapiksel, dan semua fiturnya berfungsi dengan normal dan lancar tanpa ada kendala. Lalu menu baru di bagian setting, yaitu Love LID, dengan beberapa fitur di dalamnya seperti setting atau setup untuk audio dengan menu Mi Sound Enhancer, lengkap dengan menu preset di dalamnya. Lalu menu lainnya yaitu menu display calibration dan menu ambient display gesture, dengan fungsi mengatur komposisi warna layar dan gestur atau gerakan. Dan tidak lupa juga untuk menu setting khusus ROM Havok di menu Configuration Center di bagian setting. Di menu ini memiliki beberapa fitur atau setting yang cukup menarik, seperti setting status bar dengan pilihan custom logo, tata letak jam, network traffic, lalu setting icon status bar, lalu menu quick setting dengan beberapa pilihan setup seperti gestur, setting background, dan ukuran kolom dan jumlah icon. Lalu menu lock screen dengan setting seperti music visualizer, charging info, dan masih ada beberapa lagi yang dan pastinya cukup berguna dan bisa kalian coba. Lalu ada menu lain seperti ambient display, button, lalu menu notifikasi dengan pengaturan tambahan yaitu EG lighting yang cukup menarik dan layak untuk kalian coba, yang pastinya setelah kalian menginstal custom ROM ini. Dan masih banyak lagi menu-menu khusus yang hanya ada di custom ROM Havok versi 3.3 dan versi sebelumnya. Di menu baterai, ada beberapa fitur yang cukup bermanfaat seperti estimasi masa pakai baterai dan fitur adaptif baterai dengan fungsi pengoptimalan penggunaan baterai untuk pemakaian aplikasi dan fitur smart charging level. Dan untuk kesimpulan review custom ROM Havok versi 3.3 dengan Android 10, dan untuk daya tahan baterainya sendiri mampu bertahan seharian dengan pemakaian seperti bermain game, sosial media, dan hampir 80%-nya habis untuk bermain game, dan masih sanggup bertahan seharian tanpa pengisian ulang. Dan untuk multitasking di custom ROM ini, saya rasa cukup baik dan lebih baik jika dibandingkan custom ROM dengan base ROM MIUI. Di custom ROM ini terasa lebih ringan dan lebih responsif. Dan untuk bermain game sendiri di custom ROM ini bisa mendapatkan performa yang cukup baik
meski masih bisa belum maksimal, seperti bermain game PUBG Mobile yang hanya puas dengan setting medium dengan maksimal grafik yang didapat smooth high. Dan untuk panas yang timbul saat bermain game masih di batas toleransi dan masih dianggap wajar dibandingkan dengan custom room based MIUI. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk custom room Havok versi 3.3 dengan Android 10. Jika ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.